Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Rama tentunya di channel YouTube saya, Rama Supriyadi. So buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe di video-video saya, silahkan ya support channel YouTube saya. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu, teman saya juga. Kita akan ngomongin suka duka menjadi seorang pegawai hotel atau sebut saja hotelier. Ya. Dan di samping saya sudah ada Saya Egy, salah satu pekerja hotelier juga, yang teman dekat dari yang punya itu pastinya. Oke. Nah, dulu ini langsung aja ya kita ngomongin awalnya Mas Egy bisa terjun di dunia hotel ya. Langsung aja saya akan tanya-tanya. Berharap nanti dalam obrolan kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin pengen juga kerja atau berkecimpung di dunia hotel. Karena dengan obrolan ini diharapkan nanti bisa mengasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja saya akan tanya-tanya, so jangan lupa selalu ikutin obrolan kita sampai nanti akhir ya. Yes. Oke deh, langsung aja ya Mas Egy. Dulunya itu kok tiba-tiba sekarang sudah maksudnya langsung Kerja di hotel gitu. Kalau Ini aku, kita sorry ya sebelumnya. Ini kita nyantai aja ya karena kita memang santai, ada makanan minum ya minum makan gitu ya. Oke, sorry. kalau aku dulu itu awalnya memang dari SMA itu memang udah ada yang kalau misal kita kan udah harus pikir nih, misal nanti kuliahnya mau ngambil apa, terus nanti pasti banyak pilihan juga. Dulu pas di SMA saya sendiri itu kebetulan ada sosialisasi dari kampus yang dimana di situ ada hotelier, ada juga kapal pesiar untuk jurusannya. Hospitality industri seperti itu. dan juga flight attendant kayak gitu. Kalau flight attendant ini nggak ada, cuma khusus kapal pesiar sama hotelier. Terus yaudah akhirnya setelah memutuskan, banyak perdebatan juga sama orang tua kan, maksudnya boleh nggak kalau ke situ kayak gitu kan. Terus akhirnya oke, disetujui. Akhirnya ngambil di situ, saya ngambil yang D1 kapal pesiar dulu awalnya, karena dulu saya juga pengen ngerasain gimana sih rasanya kerja di kapal gitu kan. Terombang ambing tuh. Iya, maksudnya kalau pas saat itu emang udah disetujui, maksudnya kalau misal mau kerja di kapal nggak apa-apa kayak gitu. Cuman memang orang tua kan belum tahu ya kalau misalnya kerja di kapal tuh harus berapa lama kayak gitu kan belum tahu. Terus akhirnya udah ngerasain 6 bulan materi dulu di kampus, kan ngambilnya cuma D1. Terus habis itu lanjut trainingnya itu kebetulan saya milih yang agak beda dari teman-teman. Apa tuh? Kalau dulu kan paling banyak itu di Batam, hotel-hotel di Batam, hotel-hotel di Jogja, hotel-hotel di Surabaya kayak gitu kan teman-teman. Kalau saya dulu milihnya di Palembang. Oke, sebelum sampai ke training itu, pada saat sudah memutuskan untuk akhirnya oh ya aku pengen ambil pendidikan di jurusan hotel dan kapal pesiar itu, setelah ngejalanin apa namanya sekolahnya, ngejalanin materi-materi yang ada gitu, ada nggak perdebatan dalam hatimu itu, maksudnya ini sudah bener nih jurusan yang aku ambil, atau mungkin kayaknya aku udah nggak bisa apa itu, ada nggak? Pernah sih, kalau dulu aku bimbangnya itu di pas ngambil, dulu pengennya mau ke HK housekeeping, departemennya yang dipilih, atau pilih kayak di service. Dulu aku tuh mikirnya kayak gini Kak, kalau misal
FB service kok kayak berat banget ya, materinya banyak banget, terus kayak ini harus ngapalin apa yang dari, maksudnya nggak cuman dari alatnya, dari terus alatnya, gimana Oke. prepare-nya, kamu juga harus belajar tentang produk juga. Secara kan kamu yang nanti akan melayani tamu, kamu yang jual produknya kan kayak gitu. Terus aku pikir-pikir kok kayaknya kalau FB service kok berat banget ya. Apa aku ngambil HK aja, kalau HK kan simpel ya. Menurutku lebih simpel kalau HK dulu. Terus aku mikir-mikir lagi, terus tak ini kayaknya aku memang passionku yang di FB service deh kayak gitu. Terus yang bisa ketemu orang banyak, yang bisa apa yang namanya sharing segala hal kayak gitu. Ya wes akhirnya aku ngambil ya FB service kayak gitu. Tapi kalau misal untuk udah yakin nggak kalau misal ngambil di hotel di hospitality itu aku udah yakin banget sih. Tapi sebelumnya ada nggak keluarga atau teman mungkin yang sudah duluan masuk ke dunia itu dan itu menjadi kayak inspirasinya Egi sendiri untuk kayak dia deh aku pengen itu, ada nggak sosok inspiratif yang menginspirasi kamu bisa mengambil itu? Kalau aku sih jujur dari ibu ya. Kalau dulu itu memang ibu kan pernah merantau pas muda di Jakarta, terus kebetulan juga jadi pegawai di restoran yang di mana di bidang FB service juga. Terus saya sih tahunya juga baru-baru aja itu Kak, maksudnya belum di SMA pun juga belum pernah diceritain hal itu gitu loh. Pas udah masuk kuliah ternyata baru diceritain kalau ternyata ibu dulu juga pernah sempat kerja di restoran kayak gitu. Terus makanya aku jadi tambah semangat nih ngampusnya kayak gitu. Ternyata emang bener kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kayak gitu loh. Siap. Terus akhirnya kamu memutuskan yang kamu bilang tadi bahwa temanmu ada yang di Batam, ada yang di Malaysia, Jogja gitu. Nah, kenapa pilih tadi Palembang ya? Palembang. Kenapa? Kalau di situ sih kebetulan ada saudara kalau yang di Palembang, terus pengen main aja kayak gitu di sana. Di Palembang itu kayak apa sih, karena aku juga belum tahu kotanya seperti apa kan, sekalian aja. Terus ya kebetulan juga dapatnya yang lumayan bagus dari Accor Group juga. Hotel Accor ya? Iya, untuk manajemennya. Hotel Accor tuh ada apa aja sih sebenarnya? Banyak sih. Banyak ya. Iya, kalau kayak Novotel, Ibis, Mercure, Pullman, hotel-hotel yang di bawahnya Accor itu ya. Iya, betul. Dan itu di apa? Kalau aku dulu di Novotel. Novotel Palembang. Yes. Terus pada saat training itu maksudnya apa yang kamu rasakan? Ternyata apakah ada ternyata berat ya kerja di hospitality atau seneng ya kayak gitu gimana? Kalau ya pastinya kalau suka duka anak training banyak ya Kak. Apa itu? Mungkin lebih banyak dukanya mungkin ya kalau dipikir, tapi nggak juga di situ kita malah waktunya kita buat nyari ilmu, nyari pengalaman kayak gitu. Karena menurutku kalau materi aja itu kamu nothing Kak. Yang penting itu kamu prakteknya, kamu tahu apa yang harus kamu kerjain kayak gitu. Benar, soalnya sekolahnya sudah memang vokasi atau udah kejurusan ya. Jadi memang harus praktek kayak. Betul. Karena kalau sekedar materi itu kayak kamu dibawa diceritain hanya berangan-angan aja, tapi kamu tidak melakukan sesuatu yang memang kamu nanti lapangannya kayak apa gitu. Tapi di saat training itu menjadi penguat kamu nggak? Maksudnya penguat, oh ya ini udah bener nih, saya nantinya pengen jadi ini. Jadi gambaranmu akan lebih meluas lagi dari dulu kayaknya, oh ya aku pengen kerja di hotel, kan belum tahu tuh mau di mana, mau jadi apa gitu. Tapi pada saat training itu jadi menambah wawasan kamu gitu. Iya benar. Dulu pas training itu ya jujur sih memang awal-awal tuh ya guys, apalagi kalau yang di Accor memang terkenal dengan kedisiplinannya ya kan. Jadi pas awal-awal tuh itu ndelalah Kak. Kebetulan itu aku tuh juga satu-satunya training saat itu.
Jadi belum ada training sama sekali. Oh, itu hotel baru waktu kamu masuk? Sebenarnya nggak baru juga, tapi Oh. kebetulan yang pas mungkin periodenya itu Oh, baru oke. aku aja yang di situ. Hmm. Terus jadi ya tau lah semuanya kan aku harus bisa cobain kayak gitu. Tapi malah lebih enak dong, iya maksudnya. sih. Bisa. Lebih enak dan lebih menderita kayaknya. Kok bisa? Karena apa kamu gitu. Jadi, Oke. Di situ dilatih juga. Jadi buat kalian nanti kalau yang mau di hospitality, pokoknya fisik harus oke, mental harus oke, pengetahuannya juga di support pengetahuannya oke juga kan. Kayak gitu. Jadi Oke. aku dulu memang digembleng sih kak istilahnya. Datang training, udah interview, udah segala macem, terus ya sampai ditanya itu pernah ditanya kayak gini, kok kamu berani cuma sendiri kesini kayak gitu. Ya aku jelasin reasonnya tadi itu kalau Karena emang ada saudara juga gitu. jadi. Tapi pada saat training itu ada nggak perasaan aku pengen kayak menyerah gitu? Pernah sih kak. Itu kenapa? Itu pas saat itu ya karena mungkin kangen rumah juga ya. Terus habis itu kayaknya kerjaannya berat karena harus ya kadang bantu bangket kayak gitu. Dulu aku pernah kak, jadi paginya itu aku training, nah sorenya itu aku casual. Kalau misal ada wedding, ada apa kayak gitu, nah aku ngikut tuh di situ. Aku sekalian pengen nyari ilmunya sama cuannya juga. Gitu. Berarti casual itu setelah kamu training? Jadi dari pagi dulu training jam 6, terus habis itu jam 3 selesai. Habis itu jam 4-nya istirahat dulu kan 1 jam. Buat mandi segala macam, habis itu lanjut ke wedding kayak gitu sampai malam. Besoknya pagi lagi kayak gitu. Tapi lama-lama ternyata kok aduh kayaknya udah dulu deh gitu. Buat casualnya ya, maksudnya kalau trainingnya tetap lanjut, tapi pas hari itu ya udah ternyata aku emang harus istirahat dulu, nggak boleh terlalu force energi kayak gitu. Maksudnya biar nanti training itu juga masih ongoing gitu. Oke. So, mungkin karena kamu kan udah ngalamin training tuh. Sekarang ini buat teman-teman yang mungkin juga ngambilnya sama kayak Mas Egi gitu, di hospitality atau di hotel, dan sekarang ini sudah training nih. Apa sih pesannya buat teman-teman yang mungkin belum training atau yang sudah training di hotel? Pesannya apa biar mereka itu bisa menyerap ilmunya, bisa apa? Oke. Kalau pesannya sih satu yang penting kamu disiplin, terus dan harus sedia yang namanya kayak catatan, terus ballpoint itu harus punya gitu. Karena semua yang kadang yang nggak diajarkan sama kampusmu itu kamu bisa belajar di situ gitu loh kan. Oke. Meskipun kalau satu hotel sama hotel lain beda ya, tapi at least kan garis besarnya sama. Kalau misal di AB service ya ini yang dikerjain kayak gitu. Terus kayak attendance-mu, kehadiranmu itu juga harus bagus. Yang pertama itu attitude kak menurutku. Kalau misal attitude-mu bagus, ya udah kamu bakal gampang berteman, gampang bergaul, gampang bisa istilahnya kalau masuk lingkungan baru itu kamu bisa gampang langsung diterima. Siap. Oke, so ya dengerin buat teman-teman yang mungkin juga pengen berkecimpung di dunia hospitality. Yes. Jadi kan pasti akan ngalamin training ya. Pasti itu harus gitu. Karena kan itu salah satu yang nantinya kamu kalau sudah mau terjun sebagai staff, sebagai karyawan dan berkarir di dunia hospitality, pastinya akan harus ditanyain itu juga ya. Karena betul. itu yang menunjang buat kamu nanti akan bisa diterima di suatu kerjaan yang kamu inginkan gitu. Yes, betul banget. Dan jangan lupa kalau misal kamu jadi training tuh harus aktif nanya, harus aktif. Bener ya. Jadi jangan yang diam aja. Kamu suruh ini, iya kak, iya kamu suruh, iya. Tapi kamu nggak tahu itu tuh apa sih maksudnya kayak gimana. Kalau belum tahu kan pasti akan diajarin juga ya. Benar-benar. Jadi harus banyak nanya kayak gitu. Misal nggak tahu ya udah ditanya aja karena di situ kan kamu nyari ilmu kayak gitu. Kalau misalkan kamu ada di restoran, kamu jangan cuma di resto nih, kamu harus nyari yang di bangket juga, yang di barnya juga.
main-main aja, tapi setelah jam training kayak gitu. Nanti boleh, biasanya kalau kita izin dulu biasanya diperbolehin tuh dari departemen headnya. Nanti nggak apa-apa kamu main ke bar, nggak apa-apa, ke Chinese restoran nggak apa-apa. Tapi di luar setelah kamu kelar lah ya. Intinya kamu udah belajar yang menjadi emang harus kamu pelajari, selesai baru kamu main. Oke. Yes, kayak gitu. Nah, sekarang kan udah Mas Ki udah ambil pendidikan itu sudah kelar, habis gitu kan udah training sudah, dan sekarang sudah menjadi staff di salah satu hotel tentunya ya. Ya alhamdulillah. Oh. Nah, sekarang di departemen apa nih? Masih tetap di FB service. Oh, oke. Ya. Nah, berarti kemarin itu sekarang kan udah jadi staff nih di salah satu hotel terkenal juga ya. Betul. Oke. Nah, kalau sudah di situ di departemen FB service ya, food and beverage service itu sendiri emang ada beberapa ini. Mungkin ada, kan belum tahu nih ada dibagi berapa, terus ada outletnya apa kayak gitu. Oh gitu. Kalau kalian kerja di satu hotel, terus kalian ambil yang di departemennya itu FB service, itu banyak sebenarnya ya. Ada, tergantung hotelnya masing-masing juga sih Kak. Kalau untuk outletnya itu pasti. Tapi basically kan mesti setiap hotel sama tuh. Kalau Sama. food and beverage service ada restoran, ada apa gitu. Kalau yang di FB service itu nanti ada yang namanya banquet, terus ada yang namanya all day dining atau fine dining restoran, terus nanti ada barnya sendiri, outlet barnya sendiri, terus nanti ada juga, kalau ada ya Kak ya, nanti ada yang kayak Spanish resto, kayak Chinese resto, kayak gitu. Ada juga yang poolnya masuk juga di outletnya FB service juga ada, karena di situ dia tetap menyediakan pelayanan untuk makanan atau minuman. Sama yang diantar ke kamar gitu. Iya, sama in-room dining juga. Itu yang khusus pelayanan biasanya 24 jam. Kalau misal kamu mau order yang di kamar, nggak pengen kemana-mana, ordernya lewat phone aja atau IPTV ya. Begitu. Jadi basically setiap food and beverage service itu ada satu banquet tadi ya, terus ada restoran, terus ada bar, dan juga ada in-room dining. Itu basically hampir semua hotel ada seperti itu. Tapi nggak semua hotel kali ya Kak. Nggak semua. Karena kan hotel juga, kalau dari kacamata saya ini kan ada hotel, ada yang maksudnya ada bintang-bintangnya kayak gitu lah. Iya, betul, ya. betul. Oke. Terus sekarang kan sudah berkecimpung di dunia food and beverage service sendiri. Nah, setelah kemarin dulunya itu sudah training dan sekarang sudah terjun langsung dan memang harus gitu, perbedaannya apa? Perbedaannya pastinya jauh ya Kak ya. Kalau misal pas training dulu kan memang waktunya belajar, meskipun sekarang juga masih sering belajar sih hal baru kayak gitu. Tapi yang pasti kalau kalian di training itu sudah banyak belajar, sudah dapat banyak pengalaman, nanti pas drillnya di lapangannya kalian akan mudah kayak gitu loh. Kalian sudah tahu, oh ini tuh penempatannya seperti apa, terus nanti kalian sudah tahu kalau misal tamu seperti ini harus ditreatnya bagaimana kayak gitu. Kalau misal artis mungkin jam terbangnya ya kayak jam terbangnya sudah banyak, sudah sering ketemu tamu, jadi sudah tahu harus gimana, harus seperti apa kayak gitu. Sudah tahu banyak produk juga kayak gitu. Itu nanti jadi istilahnya senjata kita. Berarti kalau saya boleh simpulkan adalah mungkin bedanya pada saat training sama sudah kerja itu mungkin lebih ke salah satunya di tanggung jawab juga. Betul. Karena kan kalau pas training kan kamu masih belajar istilahnya ya. Jadi belum dikasih tanggung jawab penuh. Nah, sekarang kan sudah benar-benar jadi seorang staff di salah satu hotel ternama juga tuh. Nah, itu tuh berarti kan mungkin tanggung jawabnya ya. Iya, betul. Tanggung jawabnya. Jadi di situ kamu sudah bisa take decision juga. Nah, sekarang ngomongin dengan dunia kerjaan, mesti kan tak lepas dari suka duka lah ya. Dimanapun itu kerjaan kan mesti ada sukanya, ada dukanya, pasti, gitu. Kalau Egy sendiri, apa sih? Mau sukanya atau dukanya dulu? Terserah, maaf.
Oh, dukanya dulu Oke. boleh, mau sukanya Karena dulu orang-orang boleh. pasti kan lebih suka seneng, jadi mungkin sukanya deh. Sukanya dulu ya. Sukanya Ya. kamu kerja di food and beverage service itu kesukaannya apa sih? Oke, kalau aku sendiri karena memang udah ngerasa kalau itu passionku ya kak ya. Oh, oke. Itu kan udah pure dari hati gitu ya ngelakuinnya kayak gitu. Siap. Terus aku sukanya itu yang pertama banyak temen Oh, oke. kayak gitu. Terus aku di situ juga bisa ketemu banyak orang dari entah itu negara sendiri atau negara asing ya. Oh, Itu oke. pastinya. Siap. Di situ kita juga banyak ini kak, maksudnya banyak pengetahuan juga dari mereka yang dari negara asing kayak gitu. Terus apalagi ya kalau bisa dibilang mungkin tipsnya juga kak. Oh, oke. Ujung-ujungnya duit juga lah ya. Itu juga cuan Pak. Terus jadi kalau ya itu berbanding lurus ya, kalau kita servisnya bagus ya pasti nanti akan ada apresiasi sendiri sama Dari tamu. kayak gitu. Oh, oke. Terus nanti kadang kita juga kalau misal dapat tamu yang baik kayak gitu kak, itu nggak cuma apa ya, jadi hubungannya tuh nggak cuma kayak aku staff sama tamu kayak gitu, malah Atau dari kadang karyawan ke tamu, kayak gitu, pelayan kan. ke tamu Kayak gitu enggak, jadi malah kita tuh ada yang bisa sampai menjalin istilahnya komunikasi yang baik, bisa jadi udah kayak keluarga kayak gitu juga ada kak, saking kita udah deketnya sama tamu itu kayak gitu. Jadi mereka pun juga pengen baliknya lagi ke hotel itu ya, kadang cuma pengen ketemu sama kita, pengen ngerasain bisa sama kita kayak gitu. Berarti apresiasi dari tamu dari itu tamu karena emang pelayanan dan pelayanan yang kamu kasih itu tulus dan mereka juga enjoy. Apresiasinya adalah bentuk menjadi lebih dekat dan mungkin salah satunya adalah tadi ya bisa dapat uang nih atau tips gitu. Nah itu sukanya. Berarti kalau tadi bilang banyak ketemu tamu, terus ada banyak teman, berarti bisa belajar karakter juga ya? Iya betul. Karakter orang bisa lebih tahu. Secara karakter orang kan banyak ya kak ya. Ada bener pasti. Kalau misal dapat tamu yang gampang, maksudnya yang ya udahlah, oke fine aja kayak gitu, enak gitu. Tapi kalau misal dapat tamu yang demanding, dapat tamu yang istilahnya dia memang karakternya agak susah kayak gitu ya, kita harus bisa yang benar-benar nge-treat ya apa yang sesuai dengan dia expect kayak gitu. Kalau aku pribadi ya kak, kebanyakan tamu yang memang kalau dari luar negeri yang agak susah itu memang yang India. Itu memang agak susah. Kenapa? Apa ya, kebanyakan mereka vegetarian atau vegan. Itu kalau yang belum tahu, kalau yang vegetarian itu dia cuma makan sayur-sayuran aja tapi masih bisa kadang makan telur. Itu vegetarian. Itu vegetarian. Kalau misal vegan itu dia yang pure, nggak makan telur, nggak makan keju, nggak makan apa-apa, tapi makannya sayuran. Pure sayur. Sayuran. Semua buah mungkin. Jadi agak lebih susah cara ininya kali ya. Maksudnya kamu menentukan dia menentukan makannya apa, terus kamu mungkin nggak belum disupport dari belakang bahwa ini ada apa enggaknya, kita agak susah. Iya betul. Secara kan kalau kita kan harus make sure dulu sama tim kitchen kita juga kan, kalau misal ini tamunya minta ini, kira-kira barangnya ada nggak kayak gitu. Kalau tamu-tamu dari India itu biasanya ya kalau misal sukanya kan ada yang suka kari juga mereka, kalau tapi pengennya karinya jangan yang ayam. Ada kak itu kak. Karinya nggak ada, berarti vegetable. Iya. Jadi isiannya diganti pak kayak gitu. Kalau gitu kan mungkin ada. Tidak tahu rasanya gimana. Di jalannya itu mungkin ada perdebatan dengan anak-anak, teman-teman yang ada di kitchen ya. Karena mereka yang mengolah. Ya mau. Berarti kamu nggak pada saat ketemu tamu harus dealingnya bener-bener kan, detail gitu. Detail. Jadi kalau takutnya kalau misal dia juga punya alergi kan, itu susah lagi kan. Karena kalau alergi itu sudah benar-benar fatal sih kalau misalnya nggak benar-benar detail kayak gitu. So, berarti tadi bisa disimpulkan bahwa sukanya itu banyak ya. Satu, kamu bisa belajar karakter orang, terus keduanya kamu juga banyak temen gitu. Temen entah itu dari temen kerja, dari tamu jadi temen, terus bisa menjadi banyak relasi ya. Karena kan
rezeki itu nggak hanya melulu tentang uang kayaknya. Betul, Ya, karena iya, kan iya. ada teman, relasi apa itu Iya, kan salah teman satu itu rezeki Kak. Iya, Ya, iya. kalau kita butuh duit kita bisa utang. Itu ya, maksudnya Iya, banyak iya. teman bisa lebih utang. Nah, jadi itu kan banyak relasi, banyak teman. Habis gitu bisa belajar karakter dan culture orang juga. Betul, Karena kan kita culture itu. kayak tanpa kita harus traveling ya. Iya, Karena itu kan traveling orang- gratis itu. Oke, itu sukanya. Nah, sekarang ke dukanya nih apa saja sih? Waduh. Menjadi seorang pegawai hotel yang di food and beverage service. Tadi kan udah dukanya, sukanya Sukanya. tuh, sekarang dukanya atau nggak enaknya itu apa? Kalau nggak enaknya sendiri itu kalau misal kita ya itu tadi yang aku bilang di awal, kalau kita ketemu sama yang tamu-tamu demanding kayak gitu. Kalau yang dari negara luar itu tadi ya seperti yang dari India itu memang agak susah tuh treatmentnya. Tapi kalau yang di kita sendiri itu biasanya kalau misal kayak ibu-ibu kayak gitu memang agak susah Kak treatnya Kak. Kok susah? Tapi nggak semua Ah, ibu-ibu ah, ya. Ibu saya Nggak juga nggak maksud- susah soalnya. Maksudnya susah gimana? Misal kalau dia pas breakfast terus pas okupansi tinggi kayak gitu kan, kalau family pasti dia bawa anak-anak tuh. Oke. Kayak gitu. Terus kalau dia bawa anaknya lebih dari 1-2 gitu, itu bisa kayak ini Kak, Tasan. taman bermain jadinya. Jadi restoran berasa kayak playground, Iya, playground buat jadi anak-anak main gitu. lari-lari. Terus kalau ibunya kan nggak mungkin bisa take care anaknya satu-satu kan, Ah, kalau oke. kayak gitu kan pasti kitanya juga harus bisa ngeliatin mereka, jangan sampai mereka nanti kesandung atau jatuh atau sampai nyenggol barang apa kayak gitu kan, kita juga harus look after mereka juga kayak gitu. Jadi double job Kak kayak gitu. Oh. Jadi babysitter, iya. Jadi ini Berarti juga itu iya. salah satu dukanya. Iya kayak gitu. Oh, Kalau oke. kayak gitu ada lagi kalau misal tamu yang istilahnya yang mau request apa kayak gitu. Kalau pas makan nggak pengen ini gitu juga ada yang tamu lokal loh ya, nggak cuma tamu bule aja. Tapi itu nggak terlalu susah juga. Nggak terlalu susah juga, asalkan ada barangnya. Berarti dukanya adalah bisa kayak, oh kamu nanti akan handle kerjaan yang lebih dari tugas utama kamu sebagai food and beverage server. Tapi mungkin bisa jadi kamu tiba-tiba menjadi babysitting atau babysitter gitu ya. Terus pernah nggak ada tamu tuh terus kamu ditunjuk-tunjuk marah-marah tanpa dia nggak mau tahu apalah gitu, mungkin karena salah atau mungkin dia cari salah-salah gitu. Kalau itu sih Kayak tamu gitu kan termasuk duka ya? Iya. Karena kan mungkin kamu harus bisa menahan emosi. Iya, Pada iya. saat kamu nggak salah disalah-salahin dituduh di depan Iya, orang. iya. Pernah ya kayak gitu? yang namanya jadi kerja di hospitality itu ya, kalian harus bisa menahan hati sama menahan emosi Kak, itu udah pasti. Mau di belakang kamu nangis keser gitu nggak apa-apa, tapi di depan kamu harus kamu harus tetap senyum, Nah, itu kamu dukanya harus tetap ya? ramah kayak gitu loh Kak. Oh, oke. Terus pernah sih kayak tadi yang Kakak bilang sampai kamu ditunjuk kayak gitu tuh juga pernah, tapi ya nggak apa-apa lah, cuma ditunjuk nggak dituntut kan. Kalau itu Tapi handling seperti itu kayak gimana? Kan pastinya kita manusiawi dong, Iya. dimarahin siapa sih yang Iya, nggak iya. nggak ini ya, apa maksudnya nggak emosi gitu, terus terbawa emosi pastinya gitu, nahannya gitu, handlingnya gimana kok bisa sesabar itu gitu? nanya semuanya dijepit gini kan, biar nggak gampang emosi nggak. Jadi kalau misal pas kayak gitu, yang penting kita udah tahu rule-nya dulu seperti apa. Kita udah Oke. melaksanakan rule-nya seperti apa. Hmm. Misal nih ada satu case nih, misal dia datang rombongan keluarga, terus kebetulan dia bawa anak-anak. Oke. Nah, anaknya misal usianya udah di atas 5 tahun kayak gitu. Itu ada Kak yang bilang kalau misal kita kan udah bisa bedain ya pastinya kalau ini anak tuh udah pasti udah di atas 5 tahun, udah 8. Oh iya 9, jelas kayak dong, gitu. orang biasanya dari appearance atau
secara kilas gesturnya mata kan, dan kita lihat pasti kan kelihatan ini udah umur 5 dewasa. tahun 3 tahun Bang ya. Kayak gitu. Tapi ada juga yang ngeyel kalau misal enggak, ini masih di bawah 5 kayak gitu. Oh, itu pada saat breakfast. Iya, Karena kan padahal dalam kamar itu kalau masalah hanya dua Dua aja orang saja. yang bisa ditanggung untuk breakfast free-nya. Iya betul, Oh, yang oke. sudah include sama kamarnya kayak gitu ya Kak. Dan jadi kalau misal ada bawa anak, kecuali dia nggak punya extra bed. Oh, oke. Kalau dia punya ekstra kasur di kamar nggak apa-apa, itu biasanya sudah include sama makan paginya. Tapi kalau misal nggak ada, ya tetap harus ditagihkan kayak gitu loh. Cuman ya itu tadi, ada yang bilang anaknya itu makannya sedikit, ada enggak kok anak saya nanti makannya sereal aja gitu. Padahal sama aja Wak. Itu Tapi pada kenyataannya Pada mereka makannya kenyataannya ada sosis, ada telur, gitu ya. Iya. Kayak gitu ada. Oke. Ada juga yang itu tadinya yang kalau misal enggak kok anak saya ini masih di bawah 4 tahun, nanti nyeletuk tuh anaknya. Mah aku kan udah 8, kayak gitu juga. Karena anak kecil nggak mungkin bohong Iya, loh ya, biasanya biasa. dia jujur gitu kayak gitu kan. Ya udah kita sepinter-pinternya kita lah, kita maklum. Yang penting kita itu tadi udah jalanin rule-nya, udah jalanin job desk kita kayak gitu. Nggak usah takut nanti kalau misal kamu ada kadang yang udah saya tuh kenal sama yang punya hotel. Saya kenal sama GM-nya kayak gitu. As long as kamu sesuai prosedur, don't worry kayak gitu. Pasti nanti tetap bakal di backup. Oke. Kalau tadi kan udah ngomongin sukanya, dukanya adalah ya manusiawi lah ya teman-teman. Orang itu kan biasanya kalau dimarah-marah di depan orang, tunjuk-tunjuk itu kan biasanya emosi. Harusnya bisa membalas itu, tapi kita tidak bisa untuk langsung nggak bisa Bu tadi tuh kayak gini. Itu karena kita sebagai seorang hospitality, kerja di hospitality maksudnya itu kan kamu tugasnya adalah menahan emosi. Itu kan susah ya. Menahan emosi, terus habis gitu apa namanya, menahan malu juga. Iya, itu di depan umum loh. Nah iya. Terus juga kadang sampai ada yang kayak gini kok Pak. Jadi kalau misal ada satu nih tamu yang udah marah-marah kayak gitu sambil nunjuk, nanti ada tamu lain kayak gitu, yang sabar ya Mas ya, yang sabar ya Mbak ya, emang bapaknya keterlaluan gitu juga. Gitu juga ada. Berarti sebetulnya banyak yang bersimpati ke kita juga. Nah itu biasanya menjadi obat kamu ya mungkin. Betul, bisa obat, jadi kita gitu ya. Ternyata nggak semua seperti itu kayak gitu loh. Masih ada yang care sama kita juga. Oke. Nah kalau tadi itu kan ya bukan teman-teman harus sudah siap setelah Mas Agi tadi dia udah udah training, udah terjun langsung di dunia hospitality dan sudah berkecimpung. Udah berapa tahun kerja? Kalau aku total sih sekitar ya 7 tahun. Oh, udah 7 tahun kerja di dunia hospitality di hotel, salah satu hotel terbaik di Jawa Tengah yang ada di Solo. Betul. Nah, untuk mengenai jam kerja sendiri itu fleksibel karena kan kita sebagai manusia kan kita harus bersosialisasi di luar kerjaan. Kadang kita juga punya hobi. Nah, itu tuh ngaturnya gimana? Itu bisa nggak? Atau karena kerja di dunia hospitality terus jadi terbengkalai itu gitu, sosialisasinya atau hobi kamu kayak gitu? Sosialisasi terbengkalai banget, mending sosialita kan? Maksudnya, tapi tetap bisa kan? Tetap bisa. Jadi itu pinter-pinternya kita aja. Kalau misal ya memang benar kalau misal yang namanya dunia kerja itu memang kita harus tanggung jawab sama apa yang jadi job desk kita kayak gitu kan. Tapi di luar itu ya kalian bisa back to normal kayak gitu. Kalian bisa kembali ke hobi kalian bisa ngelakuin apa yang jadi, misal kalian punya second job nih, kayak misal entah nyanyi di wedding, atau kalian bisa masak, bikin makanan sendiri di rumah, bisa di PO, pre-order kayak gitu. Oh, itu buat teman-teman yang di kitchen ya? Iya, bisa teman-teman di kitchen kayak gitu. Okay. Nggak apa-apa kalau kalian punya hobi, mau liburan, mau apa, sukanya traveling gitu juga bisa. Justru saat itu kita jadi punya target nih. Jadi misal, oh iya nih aku harus benar-benar kerja. Karena kalau misal nggak gitu nggak bisa holiday.
dapat cuannya dari mana kalau misal nggak kerja kayak gitu. Jadi okay. nanti kita bisa spend waktu, misal kalau yang namanya kerja di hospitality kan pasti nanti ada yang namanya pengganti hari libur Kak. Jadi misal hari libur besar kayak gitu kan kita kadang ada yang jarang cuti itu kalau yang dari hospitality. Nah itu nanti bisa kita keep. Nah nanti kalau misal pas lo okupansi, pas kamarnya agak sepi, nah kita bisa ambil itu. Atau mungkin ada yang gantiin, kita bisa gantian sama teman juga kayak gitu. Berarti mengenai jam kerjanya juga ternyata juga fleksibel teman-teman. Iya. Jadi kamu jangan takut kalau nantinya kamu tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan kamu, jangan takut, pasti masih bisa. Iya. Apalagi dengan hobi ya, Apalagi dengan hobi dengan masih hobi. bisa dijalanin ya. Kayak Masih contohnya bisa. nih Mas Egi ini juga hobinya adalah nyanyi dan bisa nge-MC juga gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti saya akan kasih linknya Instagramnya Mas Egi, bisa di follow di deskripsi kita. Nanti kalau ada acara dan butuh MC, dia siap, ataupun dia untuk menjadi penghibur nyanyi ya, di satu acara juga bisa. Bukan tadi Sufi loh ya. Jadi penyanyi dan MC juga bisa. Yeah, Nanti yeah. akan saya kasih link Instagram dia, di follow ya di deskripsi YouTube-nya. So, tadi kan udah bicara sukanya, dukanya, terus jam kerjanya. Nah, ada target dong kerjaan di sini. Ada targetnya ke depannya kayak gimana gitu? Kalau kamunya sendiri, target ke depan untuk di dunia hospitality, atau mungkin oh ya cukup nih saya udah menghasilkan dan saya pengen pindah di apa? Oke. Kalau aku sendiri, aku pribadi ya kayak karena orang kan beda-beda. Satu orang sama orang lain kan pasti punya target beda-beda. Ada yang pengennya cepet naik level, ada yang mungkin ini ya buat cari modal usaha dulu, atau ya kalau aku lebih yang kedua tadi. Kalau aku pengennya invest apa yang udah, misal aku udah tapi sudah dirintis dong? Sudah. Okay. Jadi kalau misal aku pengennya insya Allah kalau misal nanti cukup, pengennya bisa usaha sendiri kayak apa gitu. itu di dunia apa? Masih D&B service juga. Okay. Pengennya juga di makanan atau minuman okay. kayak gitu aja sih. Sambil ya itu tadi, maksudnya side job-nya juga semoga masih tetap jalan. Amin. So, tapi target ke depan sudah ada dan sudah mulai dirintis ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang sudah ngejalanin satu kerjaan dan sudah settle, sudah oke gitu, jangan terus kamu berhenti di satu kerjaan itu aja gitu ya. Jadi kalau memang ada passion yang lain dan nanti kedepannya kamu ada target apa, sudah harus dipikirkan dan dirintis mulai dari sekarang. Iya, betul. Jadi nanti lama sudah berkembang, udah siap untuk meninggalkan yang ini, berarti kamu akan serius di situ. Ya, saya kan gini kan Kak, kalau yang namanya kamu kerja di hospitality kan untuk cuannya juga lumayan tuh. Iya. Jadi kamu harus karena gajinya ada dua kalau salah. Ada dua. Jadi gaji di hospitality itu sebagian besar itu ada dua. Jadi dibagi antara gaji pokokmu yang dimana itu sesuai dengan UMR yang ada di daerah masing-masing, sama yang satunya itu service charge. Dan namanya service charge ini nanti tergantung sama hotel kamu, tempat kamu kerja. Kalau misal eventnya rame, kamarnya rame, tamunya juga banyak kayak gitu, insya Allah nanti servis kamu bisa melebihi dari UMR kamu, seperti itu. Oke. Bisa kadang 2 kali lipatnya juga bisa Kak. Nah di situ kamu yang harus pinter-pinter manage keuangan kamu sendiri. Oh iya, ini tuh harus buat apa, ini harus ditabung. Kalau bisa sih dirinci dari sekarang. Jadi kamu biar nanti kedepannya pun juga nggak gugup kalau misal kamu butuh sesuatu yang mendadak, atau itu tadi buat ngerintis usaha dari dini itu tadi, jadi udah langsung kesettle kayak gitu. Oke. So buat teman-teman ya, tadi yang ini kan kalau sudah, apalagi buat teman-teman yang sekarang sudah training nih, jadi emang harus bener-bener ngejalanin trennya dan benar. Terus kalau emang ini kamu masih ragu, dan fixkan gitu ya. Betul. Maksudnya fixkan itu dalam artian bahwa oke, ini sudah
sudah setengah jalan. Kalau memang kamu mau lanjut dan lanjut, kalau tidak ya silahkan turuti sesuai passionnya. Tapi kalau memang mau lanjut harus benar-benar gitu ya, benar-benar karena memang nyemplung ya udah harus basah sekalian kayak gitu. Okay. Kalau kamu kan tadi ambilnya kalau nggak salah pendidikannya di kapal pesiar tuh. Nah, buat teman-teman sebetulnya kalau di hotel sama di kapal besar sih sebetulnya sama aja ya. Iya, hampir kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau yang di kapal tuh di laut, yang hotel di darat gitu. Atau aja. kalau mungkin bahasa kerennya adalah floating hotel atau hotel yang mengapung. Karena dia berpindah-pindah gitu. Betul, ya. Kayak perasaan dia. Jangan curhat ya. Oke, berarti bisa dong buat teman-teman yang nantinya akan berkarir di dunia floating hotel atau kapal pesiar atau cruise line, itu kan memang harus, kalau nggak salah adalah dia harus training di hotel bintang 4 ke atas. Itu adalah salah satu untuk syarat untuk bisa lolos untuk tes mengikuti ngedapetin kerjaan di kapal pesiar. Oke. Terakhir nih ya, sebelum kita nyudahin obrolan kita ini, silakan konklusinya Mas Egy dan buat pesan-pesan nih buat teman-teman yang ngelihat ini nih apa? Pesan-pesannya kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang sekarang ini masih on the job training atau masih mikirin mau kemana nih, yang masih SMA tuh biasanya masih mikirin mau kuliah jurusan apa, yaitu tadi di fixkan dulu sesuai dengan passionnya apa. Kalau misal mau kerja di hospitality, kalian harus siap mental, fisik sama mental, fisik sama pengetahuannya. Juga dibanyakin, mumpung pas di kampus itu ya banyakin belajar. Karena aku dulu tapi kadang-kadang orang kalau udah kampus itu kadang-kadang oke lah sampai gitu ya, main gitu kan. Iya, nah itu jangan berarti. Jangan, salahnya di situ. Main sih nggak apa-apa. Main itu tetap tapi utamanya harus tetap yang utama itu harus tetap menuntut ilmunya dulu. Karena di situ kan kalian juga dibayarin sama orang tua tuh. Benar, harus udah mulai tanggung jawab. Udah mulai tanggung jawab udah besar juga karena udah lulus SMA tuh kalau salah kan. Iya, kalau kalian udah dikuliahin, kalian nggak bener-bener nanti malah kasihan orang tua kan udah keluar duit banyak. Kalau bisa sih nanti setelah kuliah kalian bisa kerja, kalian bisa nyenengin orang tua. Nah, itu yang diharapkan. Dan nanti kalau bisa ya diumrohkan atau apa kalau yang dia muslim ya. Oke, teman-teman, itu tadi saya senang banget ketemu dengan Mas Egy yang telah bercerita awalnya dia terjun di dunia hotel atau hospitality industry, yang mana ternyata ada sukanya, ada dukanya. Dan buat teman-teman, saya sebetulnya juga seorang hotelier juga kebetulan. Nah, nanti setelah obrolan kita ini, buat teman-teman yang memang pengen berkecimpung di dunia hotel dan pengen tanya-tanya, bisa nanti follow Instagramnya Mas Egy atau follow Instagram saya kalau mau tanya-tanya tentang dunia hotel. Ya. Atau mungkin bisa ditulis di kolom YouTube-nya kalau misalnya mau nanya seputar apa, atau Kak Supri mau suruh bahas next kontennya nanti suruh bahas hospitality yang apa, mungkin kapal pesiar atau yang lain, mungkin kan bisa ya Kak ya. Yes, benar. Karena saya kebetulan juga pernah kerja di floating hotel tadi atau cruise line. Jadi kapal pesiar tentunya buat teman-teman yang memang pengen tanya-tanya terbuka, nanti silahkan tinggalin komen aja ya. Betul. Atau follow Instagram kita berdua, tanya di DM juga bisa. Karena yakinlah bahwa sesuatu yang kamu sudah yakini dan kamu harapkan dan kamu doakan, next itu mesti akan terwujud. Ya, asalkan
asalkan kamu juga sungguh-sungguh untuk meraih itu. Yes. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti obrolan kita. Terima kasih buat Mas Egi Terima kasih. menjadi narasumber kita. Iya. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Tinggalin sekali lagi, jangan lupa tinggalin komen, like dan juga share video ini, terus subscribe tentunya. Nanti saya akan kasih link Instagramnya Mas Egi sekali lagi dan juga Instagram saya di deskripsi. Jadi buat teman-teman silahkan follow Instagram kita. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Bye bye. So, kalau tadi sudah dengar suka dukanya gimana menjadi hotelier dari Mas Egi dan gimana cara-caranya untuk menghadapi satu masalah pada saat kamu menjadi seorang hotelier di satu kerjaan, itu sudah dijelaskan oleh Mas Egi. Nah, sekarang waktunya saya akan menjelasin gimana sih persiapan atau cara-cara kita untuk bisa ngedapetin kerjaan di kapal pesiar atau cruise line ya. Kebetulan saya pernah kerja di cruise line atau kapal pesiar selama kurang lebih 6 kali atau kurang 6 tahun lah ya. Itu di salah satu cruise line terbesar di dunia dan di situ banyak banget kru atau staffnya itu berasal dari Indonesia, Filipina dan beberapa negara Eropa ataupun Amerika ya. Terus gimana sih caranya kita ngedapetin kerjaan itu atau kerjaan di kapal pesiar atau dan apa yang harus kita siapkan? Ya, pertama adalah kita harus minimal berusia 21 tahun ya. Kenapa kita harus minimal berusia 21 tahun? Karena memang 21 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dianggap dewasa dan bisa menentukan sendiri masa depan dia. Yang terpenting adalah dia sudah bisa dewasa dan bertanggung jawab. Itu kenapa kok minimal harus 21 tahun. Nah, setelah 21 tahun ini pendidikan sih ya, kalau dari pengalaman saya sih pendidikan terakhir itu bisa diploma ya. Tentunya kalau diploma perhotelan atau hospitality, sekolah tentang hospitality atau hotel gitu, itu lebih menguntungkan ya. Jadi lebih menguntungkannya kenapa? Karena kamu sudah mendapat poin di pengetahuannya atau pendidikannya seperti itu ya. Jadi pertama tadi adalah sudah umur 21 tahun. Kedua adalah pendidikan terakhir adalah diploma perhotelan atau kapal pesiar itu. Terus bisa sih menggunakan ijazah terakhir SMA ya, karena dulu saya juga menggunakan itu. Tetapi kalau ini yang ketiga ini harus ada. Kalau kamu ijazahnya itu cuma SMA ya. Jadi ijazah kalau sudah pendidikan terakhir atau ijazahnya itu SMA, yang ketiga adalah peraturan, maksudnya persyaratannya yang ketiga yang perlu disiapkan adalah kamu sudah menjalani on the job training atau training gitu di hotel bintang 4 ke atas ya. Kenapa? Menurut pengalaman saya itu persyaratannya adalah minimal sudah on the job training atau training di hotel bintang 4 ke atas. Itu minimal training adalah 6 bulan ya.
Jadi minimal training 6 bulan di salah satu hotel bintang 4 ke atas, itu persyaratan ketiga. Dan on the job training ini harus benar-benar kamu itu training di hotel tersebut, ya. Karena kenapa? Ada sih beberapa oknum yang mereka itu cuman sebulan training di salah satu hotel, tetapi dia mintanya sertifikat, di sertifikatnya dia itu ditulis 6 bulan. Itu salah, ya. Atau lebih fatal lagi adalah kamu tidak training di salah satu hotel tersebut, tetapi kamu mempunyai sertifikat itu. Ini namanya sertifikat palsu gitu ya, karena kamu cuma bilang nyantai aja, bayar aja nanti juga dapat sertifikat. Nah, hal-hal ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau kamu seperti ini, suatu saat dari agensi atau perusahaan yang merekrut kamu itu akan melakukan cross check ke hotel tersebut, ya. Kalau nantinya mereka melakukan cross check tetapi kamu tidak benar training di hotel tersebut, alhasil adalah pada saat kamu sudah diterima dan sedang melakukan pelatihan, kamu bisa dipanggil, dan akhirnya kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu tidak training di hotel tersebut, kamu akan dikeluarkan, atau istilahnya adalah tidak dilanjut lagi proses kamu untuk menjadi staff atau kru di hotel kapal, maksudnya di kapal pesiar atau cruise line. Kenapa? Karena hal ini terjadi juga pada saat saya melakukan pelatihan, dan ada salah satu atau dua gitu ya dari teman pelatihan saya itu tiba-tiba dipanggil ke office-nya akademik direkturnya, apa pimpinannya gitu, ditanyain tentang hotelnya, tentang trainingnya. Karena apa? Karena setelah dilakukan cross check ke hotel tersebut, ternyata teman saya itu cuman training berapa bulan, tetapi di sertifikatnya itu ditulis 6 bulan. Alhasil teman saya tidak lanjut untuk proses menjadi staff atau kru di kapal pesiar. Ya, jadi hati-hati. Kalau tadi pertama harus sudah umur 21 tahun, pendidikan terakhir itu SMA ataupun diploma. Tapi SMA atau diploma tentang perhotelan atau kapal pesiar itu lebih diuntungkan. Terus ketiganya adalah sudah melakukan on the job training di hotel bintang 4 ke atas selama 6 bulan, ya. Setelah itu adalah yang menguntungkan juga itu teman-teman harus siapkan diri kamu dalam hal bahasa Inggris, ya. Kenapa? Karena nanti pada saat tes rekrutmen itu pakainya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Yang pasti sih basically aja, ya, basicnya bahasa Inggris teman-teman harus sudah kuasain. Pada saat nanti interview itu pakainya adalah bahasa Inggris, ya. Tapi jangan takut, karena bahasa Inggris itu adalah satu bahasa yang nggak perlu ditakutin. Karena kan kadang-kadang orang, aduh nggak bisa, latih aja mulai dari sekarang kalau kamu itu pengen ngedapetin kerjaan di luar negeri. Karena hal itu penting, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional gitu.
gitu ya. Nanti interviewnya pakai bahasa Inggris dan nanti ada tertulis yang disebut Marlin test itu juga menggunakan bahasa Inggris ya. Terus setelah kamu persiapkan bahasa Inggris adalah persiapan mental ya. Kenapa? Kamu harus yakin dulu. Jadi yakin bahwa oh ya, aku itu pengen kerja di kapal pesiar itu karena memang itu keinginan kamu tanpa ada paksaan, dan itu adalah tujuan kamu ya. Jadi saya yakin kalau memang itu sudah menjadi tujuan kamu juga akan berusaha sungguh-sungguh, dan kalaupun kamu sudah ngedapetin itu, kamu juga akan ngejalanin dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, kamu akan kuat kalau itu memang keinginan dan yang kamu inginkan gitu. Jadi harus kuatkan mental dulu selain selain juga perdalam bahasa Inggris kamu. Terus tak kalah pentingnya adalah dokumen-dokumen yang memang perlu dipersiapkan. Kalau dokumen-dokumen itu sudah kamu siapkan, itu akan mempercepat proses kamu nantinya ke depannya kalau sudah siap untuk melamar atau memasukkan application di salah satu kapal pesiar gitu ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dokumennya adalah, pertama adalah yang terpenting yaitu paspor ya, paspor. Terus kedua adalah basic safety basic safety training. Itu adalah training yang dilakukan biasanya untuk persiapan kita kalau terjadi satu bahaya di kapal ataupun ngadepin api itu kayak gimana. Itu namanya basic safety training. Biasanya dilakukan trainingnya itu kurang lebih seminggu. Training ini bisa dilakukan, sepengetahuan saya bisa dilakukan di Semarang, ada di Jakarta itu ada 2 tempat kalau nggak salah, di Fatmawati dan di Marunda. Terus di Sulawesi itu di Barombong, ada di Bali juga ya. Itu ada 4 tempat kalau nggak salah untuk melakukan basic safety training tersebut. Selain paspor, basic safety training itu karena nanti kan ada sertifikat, terus ada training lain mungkin ya, training kayak ST apa gitu ya, itu nanti akan diperjelas lagi oleh agensinya kalau kamu belum ada, jadi nanti kamu tinggal nyari. Tapi basically harus ada 2 ini dulu, itu sudah nggak apa-apa, yaitu paspor dan basic safety training. Terus nanti juga ada suruh nyari Seaman Book, itu adalah buku pelaut yang nanti bisa dicari sama agensi yang kamu daftar gitu. Ya, jadi itu tadi beberapa tahapan atau syarat yang perlu kamu siapkan untuk yang pengen menjadi kru atau staff di kapal pesiar ya. Jadi adalah tadi ada yang saya sebutkan dari awal tadi, itu adalah kayak kamu harus sudah training di hotel bintang 4 ke atas, umur harus sudah 21 tahun, minimal pendidikan itu di SMA atau diploma perhotelan, itu lebih menguntungkan. Terus persiapkan bahasa Inggris mulai dari sekarang, sama persiapkan mental kamu. Terus persiapkan dokumen-dokumen penunjang, yaitu basically kamu at least harus sudah punya paspor dan basic safety training. Nah,
itu beberapa yang perlu kamu siapkan untuk kamu yang pengen kerja di kapal pesiar atau cruise line. Dan jangan takut karena mungkin ada beranggapan bahwa oh ya itu nanti bayar duit berapa puluh juta atau ini. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, ada beberapa agensi yang mereka itu kita tidak perlu bayar puluhan juta. Kalaupun bayar, hanya bayar beberapa dokumen yang memang harus kita punyain untuk diri kita sendiri, itu memang ditanggung kita. Ada sebagian yang ditanggung oleh agensi atau perusahaan yang memproses kamu. Jadi kamu harus bisa nyari beberapa agensi yang agensi itu tidak memungut biaya sama sekali, which is free gitu ya. Kalau dari dulu saya itu melalui PT Sumber Bakat Insani yang ada di Jakarta, itu saya tidak dipungut biaya sama sekali, asalkan pada saat tes interview, tes tertulis, tes semuanya, Marlin tes gitu, itu semuanya lulus dan tinggal kamu itu bayarnya itu adalah bayar untuk dokumen-dokumen yang kamu tidak punya, itu untuk diri kita sendiri, toh itu dokumen buat kita, jadi kita yang tanggung. Kalau untuk waktu itu untuk visa, untuk medical check up itu ditanggung oleh agensi saya tersebut. Selain agensi Sumber Bakat Insani, ada Maksasai, ada CTI, banyak kok ya. Saya yakin teman-teman yang sudah pengen ke kapal pesiar sudah tahu agensi-agensi tersebut, dan pastinya kalau belum tahu kamu bisa tanya teman-teman sekolah perhotelan kamu gitu. Oke, itu tadi beberapa yang harus kamu siapkan untuk kamu yang pengen kerja di cruise line atau kapal pesiar. Nah, buat teman-teman yang yang pengen tanya-tanya tentang kapal pesiar, saya bilang ya, kamu bisa komen di bawah ataupun DM di Instagram saya ya, karena nanti jangan lupa ada di link deskripsi, di link saya akan kasih link Instagramnya Mas Egi sama saya di deskripsi. Nanti kamu bisa klik dan follow Instagram kita kalau mau tanya-tanya tentang perhotelan ataupun kapal pesiar gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah ngikutin kita, obrolan kita, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, terus subscribe channel YouTube Rama Supriyadi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.